Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Salingers. Ketemu lagi sama aku Fitri dari Mubadalah ID. Kita saat ini mau ngobrol lagi, ngobrol santai ya bareng salah satu kontributor Mubadalah ID. Nah, kita hari ini udah mengundang salah satu kontributor yang tulisannya keren banget dan pasti teman-teman juga udah baca nih tulisannya. Kita sambut aja langsung, yaitu ada Kak Yuyun. Halo, apa kabar? Halo, assalamualaikum Teh Fitri. Halo, Teman-teman alhamdulillah. Salingers. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, teman-teman mungkin sebagian sudah kenal siapa Kak Yuyun. Dan ini adalah salah satu kontributor Mubadalah ID dan juga selain jadi kontributor di Mubadalah, Kak Yuyun juga banyak menulis di media-media yang lain gitu. Jadi ini udah pasti keren banget lah. Oke, Kak Yuyun, selamat datang di podcastnya Ngobras, ngobrol asik bersama kontributor Mubadalah ID. Nah, kemarin itu sempat rame juga nih salah satu tulisan Kak Yuyun ini. Selain tulisannya juga konten kreatif di Instagramnya juga rame banget, yaitu soal ngobrolin finansial sebelum menikah gitu. Walaupun ya pas banget karena Kak Yuyun juga memang belum menikah teman-teman. Jadi ini ancang-ancang. Ya ini ancang-ancang Mawas sebelum diri. menikah tuh kayak gimana sih gitu. Nah, salah satu yang harus dipersiapkan itu adalah soal ngobrolin finansial. Nah, aku pengen tanya dong, kenapa sih Kak Yuyun tertarik banget buat ngobrol soal itu gitu? Apakah kayaknya pengalaman gitu atau gimana? Silahkan Kak Yuyun. Oke, terima kasih Teh Fitri. Oke. Sebenarnya tulisan membicarakan finansial sebelum menikah penting apa enggak itu berangkat dari keresahan saya sendiri maupun cerita-cerita yang saya dapat dari teman-teman saya. Keresahan saya sendiri karena dulu memang saya pernah terlibat dalam relasi, kemudian ketika saya membicarakan hal finansial, pihak laki-lakinya tuh merasa kayak terlukai egonya, gengsinya naik kan. Apaan nih udah ngobrol-ngobrol uang nih? Betul, apaan ngomongin tentang uang. Dan pada akhirnya saya kena stigma juga, kena emang kamu cewek yang materialistis apa gimana lol bukan ke situ sebenarnya arahnya. Hai laki-laki gitu kan. di luar sana. Ketika perempuan itu ngobrolin tentang finansial itu adalah bentuk kehati-hatian perempuan karena betul, membicarakan pernikahan itu kan hal yang serius, hal yang sakral. Kalau misalkan kata Ibu Norofia itu kan mitsaqun ghalidho ya, yang mana hubungan tersebut tuh jangan sampai di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan. Dan salah satu faktor perceraian terbesar itu kan karena ekonomi, faktor ekonomi. Jadi penting sekali memang ketika kita sebelum menikah harus membicarakan finansial dulu kepada pasangan kita. Seperti itu. Dan dari pihak laki-lakinya juga jangan sampai merasa itu adalah sebuah ancaman ya betul banget, betul, ancaman. Justru itu adalah sebuah kehati-hatian dari perempuan. Kalau misalkan laki-lakinya merasa terancam, justru itu merupakan toxic masculinity dari laki-laki tersebut. Gitu sih. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang ngobrol soal finansial sebelum menikah jangan merasa terancam ya. Jadi itu adalah bentuk kehati-hatian kita gitu, karena tadi seperti kata Kak Yuyun, kita sering banget menemukan kasus perceraian itu salah satu faktornya adalah soal ekonomi. Faktor itu terbesar malah ya teman-teman, kita benar-benar harus hati-hati. Karena memang pernikahan itu bukan untuk 1 hari 2 hari ya. Betul, untuk selamanya kalau bisa gitu kan. Kalau aku udah nikah ya. Jadi sebelum menikah sudah ya. Sudah melewati itu. Oke. Kalau orang-orang yang punya perspektif mubadalah mungkin biasa aja untuk membicarakan hal itu, yang terbuka aja gitu kan. Karena ya memang untuk jangka panjang harus benar-benar terbuka dengan segala sesuatunya. Setuju banget sih aku. Dia merasa flashback. Oke, sebenarnya selain soal kehati-hatian itu, sebenarnya pesan apa sih yang Kak Yuyun pengen sampaikan juga di tulisan teman-teman? Tulisan Kak Yuyun yang sempat viral ini adalah teman-teman kalau mau buka tulisan Kak Yuyun, kalau mau baca dan buka bisa di website Mubadalah. Judulnya itu ngobrol soal finansial itu penting nggak sih gitu sebelum menikah. Nah, sebenarnya pesannya itu selain kehati-hatian perempuan gitu, karena di dalamnya aku kemarin baca sempat di dalamnya juga ngobrolin finansial itu sebenarnya masih dianggap tabu nih di masyarakat. Betul. Kayak gitu. Kalau pesan lain ada nggak sih Kak Yuyun? Pesan lainnya yaitu tadi ya, untuk menghapus stigma perempuan bahwasanya
ketika perempuan membicarakan finansial bukan berarti perempuan itu materialistis, tetapi Hmm. berusaha untuk menjadi realistis. Mm-mm, Karena betul. untuk iya betul. Semua butuh uang ya kak. Walaupun kebahagiaan itu nggak bisa segala sesuatu tidak bisa dibayar dengan uang, tapi ya kita membutuhkan uang untuk segala Sesuatu sesuatunya itu. gitu loh. Betul, betul. Jadi emang penting banget ngomongin finansial, dan ini juga itu tadi berusaha mendobrak hal-hal yang tabu di masyarakat, bahwasanya membicarakan finansial itu penting sebelum menikah. Oke. Ya, jadi sebelum menikah, jangankan setelah menikah, sebelum menikah juga kita butuh uang ya teman-teman. Karena dan kekhawatirannya gini teh, sekarang kan sudah banyak banget ya perempuan-perempuan berkarir di luar sana itu yang berdaya, independen secara finansial. Dan perempuan-perempuan di circle saya itu, ini juga tulisan ini juga berangkat dari keresahan teman-teman saya, yang mana teman-teman saya perempuan-perempuan yang sudah independen secara finansial, mereka itu takut ketika menikah mereka jadi serba kekurangan, serba susah, secara ekonominya. Ya. Jadi memang ketika kita sudah terbuka satu sama lain untuk kedepannya seperti apa, ya nggak hanya finansial juga sih, tapi finansial juga salah satu yang utama juga. Jadi ya itu sebuah bentuk kehati-hatian perempuan, jangan sampai kita menikah itu malah jadi tambah susah, bukannya maslahat, Iya, tapi malah malah darat. Iya, malah betul, jadi betul. susah gitu sih. Lagi pula ngobrolin finansial itu bukan hanya soal uang ya kak, tapi soal manajemen pengelolaan uangnya tuh seperti apa. Betul. Gitu. Nah itu yang paling penting, karena kalau kita kelola bersama dan terbuka ya sebelum menikah itu akan lebih baik gitu. Betul. Setelah menikah kayak gitu ya. Ini aku berasa udah nikah 40 tahun gitu ya. Padahal baru sebentar. Kalau saya ancang-ancang, kalau Temi itu udah pengalaman. Ini udah praktek gitu ya. Iya, udah praktek gitu. Oke, teman-teman, mungkin di tulisan itu juga aku menemukan bahwa teman-teman Kayun juga ada beberapa yang mengalami kesulitan setelah menikah, karena sebelumnya nggak ngobrolin soal finansial, lalu setelah menikah itu ya itu jadi hidup susah gitu ya. Bukannya mendatangkan manfaat, tapi justru itu kemadaratan. Padahal madarat itu harus dihilangkan. Betul, harus dicegah. Justru kan kalau kayak Davik itu kan ada ya mencegah mudarat itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Begitupun nikah. Betul. Orang kan bayangnya udah nikah aja, nikah tuh rizki dan lain sebagainya. Betul. Tapi ya walaupun itu rizki, kalau mendatangkan mafsadat ya harus kita hindarkan Iya, gitu. betul. Lagi selain itu gitu ya, kita juga mungkin sebelum menikah mungkin laki-lakinya mapan gitu, tapi kalau nggak diobrolin bisa jadi setelah menikah laki-laki yang punya uang banyak ini justru mendominasi si perempuan karena harta yang dimilikinya. Nah itu makanya mungkin harus diobrolin juga gitu, gimana sih cara mengelolanya itu, apakah si harta laki-laki juga ini bisa jadi milik perempuan gitu, bisa dikelola bersama kayak gitu ya teman-teman. Oke, Kak Yuyun, selain itu mungkin ada lagi yang mau dibahas soal ini gitu. Karena di Instagram juga ini sempat ramai gitu. Jadi teman-teman netizen ya, teman-teman salingers di Mubadala itu ngobrol, oh iya benar, ternyata ngobrolin finansial sebelum menikah itu itu adalah sifat realistis gitu. Nggak boleh lagi tabu gitu, nggak boleh lagi itu merasa bahwa hal yang kayaknya nggak usah deh diobrolin gitu sebelum nikah gitu ya. Kak Yuyun sendiri pernah nggak sih ngobrolin ini gitu sama pasangan kah atau sama siapa gitu menyampaikan soal ini? Saya Ini membuka-bukaan ini. buka kartu ini ya. Ini jebakan Gak ini. apa-apa, justru kalau tulisan berangkat dari keresahan, baik keresahan saya ataupun keresahan yang saya dengar, itu justru akan lebih relatable kalau kata anak zaman sekarang ya. Jadi emang penting banget tuh keresahan kita, apalagi anak-anak muda sekarang kan overthinking dan sebagainya. Nah, jadikan overthinking itu sebuah solusi di mana kita bisa produktif. Ya salah satunya lewat tulisan itu. Okay. Nah, hal lain yang ingin saya bawa itu adalah ini, laki-lakinya tuh justru kalau misalkan pasangannya perempuan menanyakan seperti itu, bisa jadi itu juga sebagai tolak ukur. Ini perempuan sama saya mau apanya nih, gitu kan. Iya. Begitupun perempuannya, ini laki-laki bisa nggak nih tanggung jawab sama saya nih. Nah jadi ya itu tadi sih, membicarakan finansial itu maslahat untuk berrelasi.
untuk apa namanya menghindari hal-hal yang tidak Tidak diinginkan diinginkan, juga iya, karena betul. emang faktor ekonomi itu faktor yang rentan gitu Iya, iya. lah. Kalau Terlihat tak sepele tapi penting gitu kan. betul betul. Dan itu juga kan di tulisan saya itu ada pengalaman teman saya itu teh. Emang saya ikut prihatin, tapi ya saya bisa support secara imaterial melalui tulisan itu. Jadi ketika tulisannya sudah dipublish di Merasa Mubadalah, terwakili saya ya. kirim ke teman saya. Terus teman saya juga menyebarluaskan juga ke teman-teman yang lainnya bahwa itu tadi penting untuk membicarakan finansial. Iya, perempuan tuh nggak mau, perempuan yang udah independen secara finansial ya nggak mau susah lah ya karena menikah gitu. Ya bener kan. aja, kita tuh memang ngapain sih mau diajak susah gitu, kalau ada hidup yang lebih indah kan ngapain juga gitu ya. Dan jadi pernah dengar nggak sih Teh Fitri di di masyarakat sekitar itu kan ada aja tuh yang ngomong ya saya nyari perempuan yang bisa diajak Iya, susah. betul. Ya kalau realistis Itu katanya ya. salah satu ciri wanita soleha juga Iya, nggak sih? benar, perempuan idaman, Iya, idaman idaman. mertua dan lain sebagainya. Tapi kan ya to be honest ya, realitanya ya semua orang juga nggak ada yang mau hidup susah. betul, Apalagi kalau misalkan menikah itu kan bagaimana nanti kalau punya anak, terus rencana untuk punya rumah atau kendaraan dan lain sebagainya, itu kan emang butuh banget keterbukaan terkait dengan ekonomi, finansial. Selain itu teman-teman, kalau kita sudah terbuka soal finansial, kita juga bisa mengkomunikasikan ya. Jadi setelah menikah ini, kalau misalkan perempuannya juga berpenghasilan, laki-lakinya juga berpenghasilan, gimana nih cara mengelola dua sumber itu gitu. Jadi bukan hanya soal gimana nih perempuan ditanggung jawabi gitu oleh laki-laki, tapi gimana kehidupan itu bisa dijalankan dan dibangun dan dikelola oleh bersama gitu. Jadi salah satunya itu gitu teman-teman. Jadi jangan tabu ya Kak Yuyun ya ngobrolin Kita itu harus ya. emang mendobrak hal-hal yang tabu, mendobrak Soalnya stigma. kalau nggak kita speak up itu akan selamanya ada gitu Itu kan. akan langgeng Ya, itu akan langgeng, dan bener. justru kan merugikan baik pihak perempuan maupun laki-laki. Iya, betul. Jadi perlu banget kesadaran ini ditumbuhkan sedari dini. Dan itu tadi kalau kata Ibu Nurafia kan adil sejak dalam pikiran. Iya, sejak dalam pikiran itu paling sulit. Iya, benar. Karena harus masuk ke alam bawah sadar kita. Harus jadi prinsip hidup. Iya, dari prinsip hidup. Oke, selain itu mungkin ya, kalau aku juga pernah mengalami gitu. Jadi ketika kita ngobrolin soal finansial dengan pasangan yang belum punya perspektif adil gender atau belum punya perspektif mubadalah itu, ya kita kena stigma negatif, itu salah satunya adalah perempuan matre dan sebagainya. Nah, menurut Kak Yuyun gimana cara kita untuk menangkal itu, untuk melawan stigma itu gitu, apalagi kita sebagai perempuan gitu. Hal yang paling utama baca artikel Mubadalah Dan baca tulisan Kak Yuyun yang ini. bener banget. Pokoknya kalau misalkan kita mau menanamkan pemikiran yang adil gender, sering-sering baca artikel di Mubadalah. Karena emang sudah ini gak dibayar guys. Nah, beneran deh. Jadi Okay. suatu saat teman saya tuh pernah curhat ke saya tentang quarter life crisis. Pokoknya tentang hal-hal yang lain. Nah, saya kan bingung ya mau jelasin panjang lebar dan sebagainya. Saya kasih aja tuh artikel Mubadalah serius. Jadi emang penting banget baca-baca artikel yang mana itu tadi mengandung perspektif yang adil gender, kesetaraan, dan salah satunya adalah artikel-artikel yang ada di website Mubadalah. Oke, silahkan berkunjung teman-teman ke Mubadalah. Itu yang pertama. Kalau yang lain-lainnya ya banyak ya, kayak kita berguru dengan guru-guru yang emang sudah jelas sanadnya dan sudah kredibel ya, kayak jangan asal ya. Betul. Faki, Ibu Nurfiah, di pokoknya ulama-ulama jaringan KUPI itu salah satunya. Dan yang terakhir mungkin kita bisa ya baca-baca buku Mubadalah juga kan banyak ya yang ditulis oleh para ulama perempuan kayak Hussein, Muhammad dan lain sebagainya. Jadi banyak banget sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menanamkan perspektif adil gender, kesetaraan, Mubadalah. Itu 3 hal ya teman-teman yang bisa kita lakukan. Walaupun memang itu nggak mudah ya Kak Yuyun, butuh proses yang panjang karena kita juga sama gitu tuh mulai dari nol gitu ya, mulai dari kesadaran yang
paling bawah, lalu terus belajar kayak gitu teman-teman. Oke, yang terakhir mungkin silahkan, aku akan beri waktu seluas-luasnya. Mungkin Kak Yuyun mau menyampaikan sesuatu untuk teman-teman perempuan di luar sana, baik yang belum ataupun yang sudah menikah. Gimana kita harus punya jati diri yang sepenuhnya gitu sebagai perempuan gitu. Jangan merasa terbebani dengan stigma-stigma negatif yang sering dilontarkan oleh masyarakat atau oleh pasangan kita gitu. Oke. Closing statement ini ceritanya ya. Oke, jadi teman-teman, buat perempuan-perempuan di luar sana, ya seperti yang kita tahu bahwa perempuan itu kan kelompok yang memang rentan mengalami kekerasan, stigmatisasi, subordinat dan lain sebagainya. Tapi dari kerentanan itu saya harap perempuan-perempuan dari kerentanan bisa menjadikan kerentanan tersebut menjadi kekuatan, supaya perempuan-perempuan dapat menjadi perempuan yang berdaya, yang cerdas, juga yang kuat gitu loh. Karena yang seperti kita tahu juga bahwasannya perempuan adalah tombaknya negara, tiangnya negara gitu kan. Kalau misalkan perempuannya cerdas, berdaya, kuat, maka generasi-generasi penerus bangsa juga akan menjadi generasi-generasi emas yang mana bisa mengantarkan sebuah bangsa kepada kejayaannya. Jadi emang penting sekali untuk selalu berusaha, berupaya menjadi perempuan yang kuat, yang berdaya dan cerdas. Dan banyak sekali sekarang hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak berani untuk bicara, kita bisa menulis, dan itu juga suatu media yang bisa membuat kita lebih berani untuk membicarakan, menyuarakan hal-hal yang masih tabu, yang mana merugikan perempuan itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yuyun. Jadi itu ya teman-teman perempuan semuanya, kita harus jadi perempuan yang cerdas, yang berdaya dan yang kuat ya, yang kuat menjalani kehidupan yang penuh luka-liku ini ya. Iya. Kalau perempuannya nggak kuat, ya kita akan terus-terusan ditindas gitu ya, dan kita harus keluar dari zona-zona yang menyakitkan dan yang mendiskriminasi kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung bareng aku dan juga bareng Kak Yuyun, dan mohon doanya nih Kak Yuyun katanya bentar lagi mau sidang munakosa gitu. Semoga lancar dan juga diberi kesehatan dan kebahagiaan gitu ya. Sehat teman-teman. Selalu juga buat tim Mubadalah. Siap. Dan terima kasih Kak Yuyun sudah hadir di kantor Mubadalah, di podcast Mubadalah, dan juga terima kasih tadi sudah sedikit mempromosikan Mubadalah gitu ya teman-teman. Teman-teman juga yang mau kirim tulisan seperti Kak Yuyun bisa banget ke websitenya Mubadalah. Nanti di Instagram ada alamat email dan sebagainya. Mungkin sekian ya kita ngobrol-ngobrol santainya bareng Kak Yuyun. Nanti kalau yang masih penasaran dengan perspektif dan dengan gagasan-gagasan Kak Yuyun bisa baca tulisannya, dan juga bisa berkunjung ke website atau ke Instagramnya Kak Yuyun, apa namanya? Jadi promosi Instagram saya nih. Ini bonus ya teman-teman. Instagram saya bisa dilihat ya @uyunnisa _N_A. Oke. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di